Bismillahirrahmanirrahim, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, grup Murajaah. Kita di video kedua ini kita alhamdulillah kembali mempelajari surat An-Naba di ayat ke-6 sampai ayat ke-16 ya. Ini adalah tema kedua kita pada malam hari ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala membagi An-Naba setidaknya menjadi 5 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 5 pembukaan, bagian kedua ayat ke-6 sampai ayat ke-16 sampai ayat ke-16 ya, betul. Itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah ayat ke 17 sampai ayat ke-20, yaitu tentang mazhar atau penggambaran Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Lalu selanjutnya dilanjutkan ayat ke-21 sampai ayat ke-30, yaitu tentang deskripsi neraka jahanam. Kemudian kemudian ayat ke-31 sampai ayat ke-36 itu adalah tentang surga. Kemudian ayat ke-37 sampai terakhir tentang keadaan hari kiamat dan juga penyesalan orang-orang kafir. Para pendengar grup Murajaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengetahui tadi di video sebelumnya bahwasanya 5 ayat adalah sebagai pembukaan tentang penguatan atau penegasan dari Allah tentang adanya hari akhir, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmatnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah memilihkan untuk manusia ini, untuk anak Adam ini, bumi sebagai tempat tinggalnya. Sekarang kita lihat bagaimanapun orang mencari planet lain yang cocok ditinggali, tidak ada yang senyaman bumi. Tidak ada yang layak ditinggali seperti layaknya bumi ditinggali. Bahkan ada planet yang katanya mirip dengan bumi, itu pun belum dipastikan atau tidak bisa dipastikan ada manusia atau ada kehidupan di sana. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia nikmat yang paling besar ini, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai mihada, hamparan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jibala autada, dan langit dan gunung sebagai pasak ya, atau tiang, di mana bumi ini gunung ini menjadikan bumi tidak bergoyang-goyang ya, di mana gunung menjadikan bumi semakin kokoh ya. Kalau kita lihat penemuan terbaru, kita tahu bahwasanya gunung itu sebenarnya yang nampak di atas itu hanya sebagian kecil saja. Ada bagian yang sama besarnya atau bahkan lebih besar tertancap ke bumi, tergantung pada gunung masing-masing. Itulah yang menjadikan bumi sebagai pasak sehingga tidak bergoyang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan gunung ini pada hari kiamat ya, sebagaimana kita katakan di hari kiamat, menjadikan gunung ini sebagai nasfa, seperti debu, seperti kapas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang bertanya tentang gunung di surat Thaha, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung itu di hari kiamat hancur lebur seperti kapas. Kemudian Allah mengingatkan juga kepada kita bahwasanya kita dihidupkan di dunia ini berpasang-pasangan untuk